minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi summa jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana barakal ya karim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa 'ada ma nafa'ana bihi fid dharaini wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim lazim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim lazim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif telah berkata oleh pengarang, Al-babu saminu fi fadilatil azani. Bermula bab yaitu yang ke-8 menerangkan fadilah daripada azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man azzana lis-salati, barang siapa atau siapa orang, siapa orangnya yang mengazani untuk sholat, artinya sebelum sholat dia azan, sab'a sinina, selama 7 tahun dia azan terus dia mau sholat, baik sholat subuhnya, sholat zuhurnya, asar, maghrib, isya. Nah itu terus dia azan walaupun dia sholat sendirian sebelum dia melakukan sholat, muhtasiban, dengan karena Allah, kataballahu lahu, maka akan menuliskan oleh Allah, maka telah menuliskan oleh Allah lahu baginya, bagi orang yang berazan tadi, bara'atan minan nar, bebas daripada api neraka. Nah, ini kalau seandainya hal-hal yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang selama ini mungkin masih belum kita praktekkan, belum kita lakukan. Nah, ini mulailah di sisa-sisa umur kita ini. Kalau nak sembahyang, azan lah dulu sebentar. Macam mana kalau seandainya dewean di rumah,
pelan-pelan be, asal terdengar dengan telinga kita dewe be. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 tahun kita lakukan seperti itu, maka bagi orang yang melakukan azan sebelum sholatnya karena Allah, maka Allah menuliskan baginya itu terbebas daripada api neraka. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah an Ibni Abbas. Jadi di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Abbas, Ibnu Majah daripada putranya Ibnu Abbas. Kalau seandainya umur kita tidak sampai 7 tahun lagi, yang penting kita sudah menjalankan sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau nak sembahyang, walaupun dewean, kalau berjamaah itu biasanya pakai azan. Nah, kalau dewean pakai azan. Saya ingat dulu tuh orang tua saya ngapain ini azan dewean di dalam kamar. Nah, jadi itu memang dilazimkan. Kalau 7 tahun kita melakukan seperti itu, dituliskan Allah bebas daripada api neraka. Maqala sallallahu alaihi wasallam, man azana, barang siapa yang mengazani salat, sinta asyara, selama 12 tahun, kalau tadi 7 tahun, wajabat lahul jannata, maka mesti baginya itu, harus bagi orang yang azan selama 12 tahun itu masuk surga. Bayangkan, bebas dari api neraka dan masuk surga. Kalau 12 tahun dia sebelum melakukan sholat dia azan dulu. Sekali lagi, kalau azan dewe jangan kayak azan di masjid. Umpama di dalam kamar Allahu Akbar, Allah, nah nanti rame. Kalau itu sekedar terdengar dengan telinga kita dewe. Hadis ini riwayatkan Rawahu Ibnu Majah wal Hakimu ada Ibni Umar daripada Ibnu Majah dan Hakim putranya Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azzana, barang siapa yang mengazani salat, khamsa shalawatin, 5 kali salat fardu, berarti dari subuh sampai ke isya, imanan wahtisaban, karena iman, karena ada kepercayaan, keyakinan, wahtisaban, dan mencari pahala, perhitungan. Hisab itu adalah perhitungan. Jadi tujuan dia berazan itu untuk mencari pahala. Ghufir lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama, apa-apa yang telah terdahulu, min zambihi, daripada dosa-dosanya. Jadi banyak sekali yang akan menghapuskan dosa-dosa kita ini. Artinya minas saghairi, daripada dosa-dosa yang kecil. Kenapa cuma dosa kecil, tidak dosa besar? Kalau dosa besar itu dia nak ditobati, nak pakai tobat untuk menghapuskannya itu. Tapi dosa-dosa kecil, itu apa artinya kecil? Kalau ada terlalu banyak, akhirnya besar juga jadinya. Dia kecil lah, tapi banyaknya, jadi besar juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang simuhumullahu ta'ala, 3 golongan, 3 kelompok orang yang memelihara kepada murka Allah, yang menjaga agar Allah tidak marah, min azabil qabri, daripada azab kubur. Yang pertama orangnya itu 3 kelompok ini, carilah, masuklah ke dalam salah satu kelompok ini. Asyahidu, yang pertama yaitu orang yang mati syahid. Orang yang belajar itu dikategorikan syahid. Nah inilah yang kita cari, kita jalani di sisa-sisa umur kita ini.
Ya, kalau seandainya datang ajal kita masih dalam keadaan orang yang belajar, dan ini dikategorikan syahid. Wal muadzinu, dan yang kedua adalah muazzin. Nah, orang yang azan ini dia dapat tiga kelompok yang terhindar daripada murka Allah atau marah Allah. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua muazzin. Wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati. Dan yang kelompok yang ketiga orang yang meninggalkan dunia pada hari Jumat dan pada malam Jumatnya. Artinya tidak lalai. Nah, waktu malam Jumatnya tidak lalai. Nah, ini kita ngaji malam ini. Manolah pikiran lagi nak mikir loka, nak mikir gawe, tidak ada lagi. Nah, berarti kita tidak lalai di dalam menjaga malam Jumatnya. Lah banyak yang kita ngepung daripada anugerah Allah ini. Nah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita kayak ginilah Tuhan jadikan kita. Ngaji. Teruslah kita belajar. Jadi tiga kelompok tadi. Nah, yang pertama masuk di kelompok orang-orang syahid, orang yang sedang belajar nih. Yang kedua orang yang menjaga daripada malam Jumat atau siang Jumatnya. Nah, ini kebetulan malam ini malam Jumat. Jadi kalau besok pagi mati atau habis saja salah satu dari kita ini mati dalam keadaan mati sakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu, jikalau seandainya sekiranya orang mengetahui, kalau orang tahu maafin nidai, akan pahala yang ada pada azan, panggilan azan itu, wasofil awali, pada azan sholat, dan pada sof yang pertama, asof barisan. Ini kadang-kadang payahnya gitu ini. Tiap hari Jumat itu begawe protokol tuh kepada bapak-bapak yang masih berada di masjid supaya ngisi saf-saf yang paling depan. Lana sholat dulu juga lagi. Entah apa yang ditakuti, padahal disuruh jadi imam tak juga, disuruh muazzin tak juga, isilah saf yang paling depan. Minimal kita tidak menghalangi orang-orang yang datang belakangan. Ini kadang-kadang berdosa orang gara-gara kita. Ngapa? Dia terpaksa melongkai punggung kita karena di depan kita masih kosong. Nah, ini kita yang sudah tahu informasi ini, kalau ada yang kosong, kecuali ada pekerjaan khusus, mungkin jago anak-anak yang di belakang, nah itu ya lain. Tapi kalau seandainya enggak, itu memang bebas, majulah ke saf yang paling depan. Kalau di zaman para sahabat itu bertarung, siapa yang bisa duduk di baris paling depan, bertarung dulu, berperang dulu. Berperangnya bukan dengan angkat pedang, tapi dengan keilmuan, berebutan orang tentu maju di saf yang paling depan. Ini dikasih tahu oleh Nabi, kalau seandainya seluruh manusia itu mengetahui pahala orang yang pada azan sholat, panggilan azan sholat dan saf yang pertama, thumma, kemudian lam yajidu, kemudian mereka tidak illa ayyastahimu, tidak mendapatkannya kecuali jika mereka mengundi alaihi, kepadanya. Jadi kalau orang tahu itu nanti undi siapa yang kira-kira bisa masuk, kayak ngoncang apa tuh, ngoncang apa, julo-julo, mudah-mudahan aku yang keluar pas namanya dikeluarin dari apa gelas itu, mudah-mudahan akulah yang dapat. Kayak itu orang kalau seadanya tahu macam mana
panggilan azan sama masuk di saf yang pertama. La yastahamu, niscaya mereka itu mengundi, walau ya'lamuna, dan jikalau sekiranya mereka tahu, mafi tahjiri, apa-apa pahala yang ada pada bersegera mengerjakan solat, menyegerakan solat. La yastabaku, tentu mereka berlomba-lomba ilaihi, kepadanya mengerjakan solat itu, bukan menunda-nunda, bukan melalaikan. Walau ya'lamu, dan jikalau sekiranya mereka tahu, mafil khotamati, akan pahala yang ada pada solat was-subhi, solat isya dan solat subuh, la tauhuma, tentu mereka mendatangi keduanya, yaitu solat isya dan solat subuh, walau habwan, walaupun dengan cara mereka itu merayap. Nah, bukan mereka itu. Jadi kalau seandainya orang tahu tentang pahala daripada sholat isya dan sholat subuh, maka orang-orang yang tahu itu, mereka pun akan memenuhi atau mengerjakan sholat isya dan sholat subuh itu walaupun dengan cara merayap. Bayangkan. Rawahu Malikun wa Ahmadu wa Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Abu Daud an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ahmad dan Bukhari Muslim, wa Nasa'i dan Abu Daud dan Abi Hurairah. Nah, itu bagaimana seandainya orang tahu daripada keutamaan sholat subuh dan sholat isya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nida'a, barang siapa yang mendengar azan. Nida itu panggilan, memanggil. Nah, jadi kalau di apa nanti ya, di Mutasar ketemu itu bab nida itu memanggil. Barang siapa yang mendengarkan azan, faqabbala ibhamaihi, kemudian ia mencium kedua ibu jari. Nah, barang siapa mendengar azan kemudian dia mencium kedua ibu jari, fawadu'a, lalu ia letakkan ala ainaihi, ke atas dua matanya. Nah, ini ketika biasanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau dulu orang tua kita, nah, mereka banyak kedua jari ini dikecup, kemudian diapokan ke atas kedua biji mata. Siapa yang melakukan seperti ini? Fawado'a, lalu ia letakkan ala ainihi, ke atas dua mata, ke atas dua mata. Wa qala marhaban, dan ia membaca bacaan ketika meletakkan apa ini, orang baca asyhadu anatu marhaban bizikrillahi, mereka membaca selamat datang bizikrillahi, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Qurratu ayunina, bagi kesenangan mata kami. Ayunina dika,
matur kami dengan engkau ya Rasulullah. Itu ucapannya marhaban bizikrillahi ta'ala qurrata ayun ninadika ya Rasulullah. Itu ucapan ketika kita mengusap ini ketika azan sedang berkumandang di lapas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ana safiuhu, maka aku yang akan memberi syafaat kepadanya. Tuna dapat syafaat Nabi. Jadi banyak niat cara-cara yang bisa kita lakukan, dan hal ini sepele. Nanti kata orang, ini kita ini banyak kata orang kan. Kata orang ngapain puluh pakai nyium gini, terserah lah. Nah dibilangnya soalim, nah dibilangnya ngado-ngado, terserah. Ini Nabi yang bercakap ini, tidak percaya ini berarti tidak percaya sama Nabi, karena ini hadis-hadis yang sohe-sohe yang ditampilkan di sini. Inilah ketakutan kita di dalam mempraktikkan agama ini. Takut pakai sorban, pakai lampu di kepala, padahal bersorban itu 40 kali lipat dibandingkan orang yang tidak bersorban, derajatnya. Bayangkan. Apalagi sampai kita bilang, kayak ginilah biar orang tak tahu aku dia orang alim. Itulah yang riya itu. Supaya kita ini kalau asal ada selain Allah, itulah riya itu. Supaya orang jangan tahu, bagi orang tahu dulu aku dia orang alim. Itulah yang riya. Justru dia sudahlah tidak dapat pahala atau pahalanya kurang, riya puluh habislah. Yaumal kiamat, pada hari kiamat, wa qaiduhu, dan yang menuntunnya ilal jannati, ke surga, dituntun Nabi ke surga. Bayangkan siapa yang cuman kedua ibu jari, kemudian dikecup, kemudian membaca doa marhaban bizikrillahi ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Besokan 3 kali. Dia kan 2 kali azan, asyhadu anna yang pertama, yang kedua kali ulang lagi. Dituntun Rasulullah ke surga tidak mau, aduh, gampang. Cuman perkara ini berani apa tidak, gengsi atau malu apa tidak. Agak kata orang sosok alim, kata apa, tinggal tergantung keimanan kita masing-masing. Kalau orang dulu memang dilakukan ini kan, memang betul-betul dipraktikkan dunia kan, orang-orang tua gitu dulu. Jadi kenapa tidak banyak orang melakukannya? Jangan-jangan informasi ini belum pernah didengar, hadis ini belum pernah dibaca, sehingga tidak banyak orang yang mempraktekannya. Ada yang mempraktekannya, dihujat, dia itu jangan, ikut itu, sudah. Padahal tuntunannya sangat jelas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iza kana waqtul azani, apabila tiba waktu azan, futihat abwabus samai, ini waktu azan itu apa yang terjadi? Maka dibukakan pintu-pintu langit. Langit sab 1, langit sab 2, langit sab 3, langit sampai langit yang ke-7 dibukakan. Ketika kapan? Ketika orang azan. Wastujibat doa'u, dan diijabah, dikabulkan akan doa. Wa iza kana waqtul iqamati, dan apabila tiba waktu iqamah salat, lam turadda da'watuhu, maka tidak akan ditolak doa. Ini waktu-waktu yang mustajab.
waktu-waktu yang paling elok. Makanya kalau seandainya terjadi hujan, angin kencang, itu juga dianjurkan untuk azan atau menghadapi sesuatu kejadian yang sangat menakutkan, azan. Tanah longsor, banjir, lapar dingin, azan lah gitu. Wa an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Anas ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu doa, tidak akan ditolak akan doa bainal azani wal iqamati, di antara azan dan iqamah. Ini tempat-tempat mustajab yang mana doa itu dikabulkan dan tidak pernah ditolak. Ketika azan dan antara azan dan iqamah. Doalah apa yang kita kepinginkan dari Allah. Lain dak yang kita ingin, ya Allah ampunilah dosaku, astagfirullahaladzim. Ya kalau sudah diampuni dosa, bersih dosa kita, ya benar dimintalah, sudah menjadi kekasih Allah. Sekali lagi balik kepada yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang berkaitan dengan ibadah, niatkanlah untuk menghapuskan dosa. Niatkanlah untuk menghapuskan dosa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Sinni. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Sinni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkola, barang siapa yang membaca indal azani, ketika azan, marhaban bil qailina, lapas marhaban bil qailina, barang siapa membaca itu adlan marhaban bisolawati wa ahlan, dengan solat dan dengan solawat dan ahlan. Siapa yang membaca marhaban bil qailina adlan marhaban bisolawati wa ahlan, kataballahu ta'ala lahu, maka menuliskan oleh Allah atau mencatat oleh Allah Ta'ala bagi orang itu alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Ini Tuhan yang nulisnya. Wa ma'anhu wa maha anhu, dan menghapuskan daripadanya orang yang membaca marhaban bil qailina adlan marhaban bi sholawati wa ahlan, akan dihapuskan daripadanya alfa sayiatin, 1000 kejelekan. Dicatat 1000 kebaikannya oleh Allah dan dihapuskan 1000 kejelekannya. Warafa'alahu alfa darajatin, dan mengangkatkan baginya 1000 derajat. Bayangkan, barang siapa yang membaca marhaban bil qailina adlan marhaban bi sholawati wa ahlan, diampuni, dihapuskan seluruh kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekannya, dan diberikan kebaikan 1000 kebaikan, serta diangkat derajatnya 1000 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a azana, barang siapa yang mendengarkan azan, walam yakul, dan ia tidak menjawab daripada azan. Ada terdengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, dia tidak menjawab, mislama qala,
seperti apa yang dibaca al-muazinu oleh para muazin itu, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu, orang yang tidak menjawab azan itu, yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah, orang yang tidak menjawab azan akan dilarang daripada sujud pada hari kiamat. Iza sajadal muazinu, apabila bersujud orang-orang yang azan itu. Bayangkan ada tidak dapat bagi. Jadi inilah kewajiban kita bagi orang yang mendengarkan azan, menjawab daripada azan itu. Waruwiya annahu, dan diriwayatkan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza sami'tum, apabila kamu mendengar an-nidaa, panggilan. Nida itu panggilan. Fakulu, panggilan sholat. Fakulu, maka katakan olehmu misla mayakulul mu'adinu, seumpama atau seperti apa yang diucapkan oleh muazin tadi. Ya, muazin baca Allahu Akbar, kita juga baca Allahu Akbar. Kecuali nanti ketika hayya 'alas shalah, nah itu kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga. Dan Imam Ibnu Majah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu fi dhilli, 3 kelompok orang, al-arsi, berada di bawah naungan aras, yauma la dhilla illa zilluhu, pada hari yang tiada di atasnya naungan. Nah, nanti berarti di padang mahsyar ini, kecuali naungan Allah. Ada 3 kelompok yang besok di padang mahsyar tidak akan dapat payung, naungan, atau dia seperti pelindung karena matahari sangat dekatnya. Imam Mu'adilu, yang pertama yaitu 3 kelompok yang dapat naungan aras ini, pemimpin yang adil. Nah, itu yang pertama. Berarti adil ini besok amanah di dalam mengembankan tugasnya. Wa mu'adzinu hafizun, yang kedua muazzin yang memelihara waktunya. Dia ketika masuk waktu dan dia muazzin. Jadi imam yang adil, pemimpin yang adil, kemudian muazzin yang menjaga waktu. Wa qari'ul Qur'ani yaqra'u kulla lailatan mi'atan ayatin. Yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Qur'an, dia membaca tiap-tiap malam 200 ayat. Ini kewajiban kita di dalam apa yang mesti harus kita lakukan dengan Al-Qur'an kita itu. Atau kewajiban kita adalah membaca sehari semalam itu 200 ayat. Lalu kita ini belum. Jadi macam mana caranya biar gampang? Baca kulhu. Baca kulhu 3 kali sebelum tidur. Bukan cuma 200 ayat, tetapi khatam Quran. Maka Rasulullah di dalam satu keterangan itu mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, sebelum kita tidur, maka yang pertama, yang mesti ada 4 perkara yang harus dilakukan. Yang pertama, engkau berjumpa dulu dengan aku. Yang kedua, engkau khatam Quran. Yang ketiga, engkau tunaikan ibadah haji. Dan yang keempat adalah berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Siti Aisyah bingung, wahai Rasulullah, macam mana aku melakukan yang 4 itu sementara aku mau tidur. Nah, kemudian Rasulullah tersenyum. Engkau berjumpa dengan aku, maksudnya bacalah selawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian engkau khatam Quran, itu baca kulhu 3 kali.
3 kali, 1 kali baca sepertiga Al-Quran, 2 kali baca 2/3, 3 kali baca itu khatam Quran. Kemudian yang ketiga, menunaikan ibadah haji bagaimana caranya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena inti daripada haji itu adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah, walhamdulillah itu namanya tahmid. Kalau subhanallah namanya tasbih. Kemudian tahlil wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang wallahu akbar. Jadi kewajiban kita di dalam membaca kitab suci Al-Quran itu adalah 200 ayat, dan besok dituntutnya kita di akhirat, karena dikasihkan ke kita tujuannya untuk dibaca dan dipelajari, tetapi tidak kita laksanakan. Nah, cari jalan pintas, bekerjalah cerdas, kemudian ikhlas, baca qul huwallahu ayat seperti itu kan, qul huwallahu ahad Allahu samad sampai selesai. Al-babu tasi'u fi fadilati sholatul jama'ati. Bab yang ke-9 menerangkan fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai oleh Allah akannya Abu Hurairah, qala, berkata ia. Jadi kalau orang-orang biasa, qala itu artinya berkata. Tapi kalau para nabi bersabda kalimatnya qala juga. Kalau Allah berfirman, ini ingat-ingat kalimatnya qala juga. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci yang agung. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an Abi Hurairah, qala Abi Hurairah telah berkata. Itu tingkatan-tingkatan daripada mana qala ini tadi, kata ini. Dia bisa berkata, bisa bersabda, dan bisa berfirman. Ausoni, kata daripada Abu Hurairah tadi, ausoni kepadaku Habibi Rasulullah, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda ia li kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli ma'al jama'ati, sembahyanglah engkau dengan berjamaah. Walau kunta, sekalipun kau jalisan, adalah orang yang sembahyang sambil duduk. Sekalipun sembahyang sambil duduk, tetaplah sembahyang berjamaah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu yu'tika, akan memberikan kepada engkau bikulli salatin ma'al jama'ati, dengan tiap-tiap sembahyang dengan berjamaah, sawaba khamsin wa isrin, pahala 25 kali salatan sembahyang fi ghairil jama'ati, selain daripada sembahyang yang berjamaah. Kalau tidak sembahyang berjamaah itu dapat 1, kalau seandainya berjamaah ditambah 25, jadi 26 derajat bedanya dibandingkan sembahyang sendiri. Boleh tak di rumah sembahyang berjamaah? Boleh. Ajak anak, ajak istri, cucu, kalau itu melakukan sholat berjamaah. Kadang-kadang kalau kita dulu di pondok, karena datangnya itu bermacam-macam, ada datang terlambat, sudah selesai orang sholat isya, ada yang datang dewean, minta bantu, tolong bantu berjamaah, bantulah, walaupun orang sudah sholat, saking nak ngambilnya 25 tadi itu. Dan kalau dia sembahyang dewean, kalau kita ini kan senang dewean, senang yang dewean, tidak mau saling tolong menolong, ajak kawan. Kalau santai ini kita aja kan, kalau kita di sini, tolong bantu aku sholat isya. Ya aku sudah, kata dia.
Aku sudah sholat isya. Padahal orang pingin dapat yang 25 lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaati, keutamaan sholat berjamaah, ala sholatir rajuli, melebihi atas sholat laki-laki, wahdahu sendirian, khamsu wa isruna, ialah 25 derajat. Darajatan derajat. Wa fadlu sholati tatawwu'i, dan kelebihan sholat sunat di rumah, sholat sunat di rumah, ala fa'liha, melebihi atas mengerjakan sholat itu fil masjidi. Nah, itu lebih utama sholat sunat itu di rumah dibandingkan di masjid. Seperti apa? Ka fadli sholatul jamaati, seperti sholat berjamaah, ala sholatil munfaridi, atas sholat sendiri. Sholat sunat di rumah itu lebih elok daripada sholat sunat di masjid, seperti eloknya sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Rawahu Ibnu As-Sikini an Dobrata. Hadis ini meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Sikin dan Dobrata an abihi Ubaid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati, sholat berjamaah itu tafdulu sholatal fazzi, melebihi kepada sholat sendirian, bisab'in, dengan wa isrina, dengan 26 darajatan derajat. Rawahu Malikun wa Ahmad wa Bukhari wa Muslimun wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Anil Umar ibn al-Khattab, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khattab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu sholawati 'indallahi, sholat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sholatus subhi, adalah sholat subuh. Ini yang paling utama. Jadi jaga betul sholat subuh bagi yang sudah bersyukur kepada Allah dan pelihara betul. Yang paling utama sholat subuh. Semakin berat rintangan di dalam melakukan ketaatan, maka itu akan semakin besar ganjarannya. Sholat subuh, cuaca dingin, apalagi hujan-hujan. Nah, ini kita kalau berani nembus yang seperti ini, nah ini pahalanya luar biasa. Kalau saya bersyukur dijadikan Tuhan punya pekerjaan yang memang subuh harus bangun. Nah, jam 4 lah tegak di pasar, jadi sebelum subuh lah siap-siap. Nah, terus setiap hari. Sholatul subhi yaumal jumu'ati, sholat pada hari Jumat, fi jama'atin, di dalam berjamaah. Rawahu Abu Nu'aim. Karena kalau subuh Jumat nih biasanya orang pakai alif lam mim sajadah. Nah, kadang-kadang ada juga yang ngakali, orang rakaat pertama yang baca surat alif lam mim yang bagian pertama, dia di rumah dulu. Jadi dia ikut dia, pas sudah tegak lagi baca nyambung yang keduanya, baru dia datang. Sama dapat juga dia sholat sajadah. Dapat kali ngakal ya kayak gini. Karena panjang juga kan, pegal sampai mau tegak itu. Ada lagi yang baru sekali itulah, baru sekali itu dia orang baca alif lam mim sajadah. Jadi ketika sudah selesai muntazirun, Allah langsung sujud, subhanallah, subhanallah.
Subhanallah kata dia. Karena dia baru pertama kali menghadapi atau mengerjakan sholat alif lam mim sajadah itu. Rawahu Abu Nu'aim wa Tabrani an Ibnu Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fil jama'ati. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dalam berjamaah. Tsumma jalasa. Ini bukan cuma berjamaah yang baik, apalagi yang mesti harus dikerjakan. Kemudian duduk iyo. Orang yang sholat subuh berjamaah tadi bizikrullah ta'ala, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selesai sholat subuh tadi, hatta tatlu'at samsu, sampai terbit matahari. Kalau itu dilakukan, duduk sambil nunggu matahari terbit setelah sholat subuh tadi, kana lahu, adalah baginya sitru minannar, tutup daripada api neraka, wabarihun, dan bebas iyo, terlepas iyo minannar, daripada api neraka. Cuma duduk duduk di masjid atau di rumah sudah habis sholat subuh sampai matahari terbit. Apalagi yang tak pegawai kan, duduklah. Apa yang dibaca, atau banyak istighfar, banyak selawat sampai matahari terbit, maka bisa membebaskan kita daripada api neraka. Cuma kita yang di kota-kota ini, kalau habis subuh berjalan maraton, rame-rame. Akhirnya dalam maraton itu Asianu ngaku, iya dia semenjak gini-gini, ngomongin orang juga rupanya di dalam berjalan dia tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli fi jama'atin, salat laki-laki di dalam berjamaah, tazidu ala salatihi, akan melebihi atasnya salatnya, wahdahu khamsan wa ishrina, daripada sholatnya sendiri 25 derajat, darajatan 25 derajat. Fa'iza sholaha, maka apabila ia sholat berjamaah itu bi'ardin, di tanah atau padang terbuka, falatin, padang terbuka, fa'atamma, lalu ia menyempurnakan wuduknya untuk sholat itu, waruku'ah, dan rukuknya disempurnakan, wasujudah, dan sujudnya disempurnakan, balaghat sholatuhu khamsina darajati, kepadanya 50 derajat. Bertingkat lagi. Kalau dia sholatnya di tanah lapang berjamaah, kemudian disempurnakan wuduknya, rukuknya, sujudnya, maka dia sampai dapat keutamaan 50 derajat. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la wal Hakim wa Ibnu Hibban an Abi Sa'id Al-Khudri bi isnadin sahih, dengan isnad atau sandaran yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka, barang siapa yang mengajar, adrakal jama'ata, barang siapa yang mengejar salat berjamaah, arba'ina yauman, selama 40 hari jamaah dan putus-putus, yauman kataballahu lahu, maka Allah akan menuliskan baginya akan bebas minan nar, daripada api neraka, wa baru'atan minan nifaq, dan akan bebas daripada sifat munafik. Kalau sholat berjamaah selama 40 hari, makanya dulu di dalam riadah kita atau latihan kita, ini dianjurkan sholat berjamaah 40 hari, jangan sampai khusus. Kalau di Madinah sholat arba'in namanya,
Ini 40 waktu. Man shallal bardain, barang siapa yang sembahyang subuh dan asar. Kalau tadi subuh dan isya, ini bardain ini burda dingin, dua waktu yang sejuk, waktu asar dan waktu isya. Dakhala jannata bi ghairi hisab, maka ia masuk ke surga tanpa hisab dahulu. Tak dihitung lagi. Barang siapa yang sholat di dua waktu, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sahida sholatal jamaati, barang siapa yang hadir pada sholat berjamaah, kataballahu lahu ta'ala, kataballahu ta'ala lahu, maka menuliskan oleh Allah Ta'ala baginya zahiban, pada pergi, warajian, dan pada pulang, asro asanatin, 10 kebaikan, berangkat dapat 10, balik pun dapat 10. Wa maha anhu asro sayiatin, dan menghapuskan daripada 10 kejelekan. Wa rafa'alahu, dan mengangkatkan baginya asro darajatin, 10 derajat kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salatu hijaril masjidi, tiada salat bagi tetangga masjid. Ini hukum orang yang tinggal dekat masjid nih. Siapa-siapa yang tinggal dekat masjid, illa fil masjidi, kecuali sembahyangnya di masjid. Cuman yang menjadi realita pada hari ini, asal dekat dengan masjid, jarang pula ke masjid. Kadang masjid itu dikepung dengan orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Ini kita punya hati-hati yang tinggal dekat masjid. Rawahul al-Aduru Qudni wal Baihaqi an Habib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati rahmatu, salat berjamaah itu adalah rahmat. Wa hiya khairum min dunya wa ma fiha, dan dia salat yang berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Wal jama'atu rahmatun, dan berjamaah itu ialah sebab akan memperoleh rahmat. Wal furqahu, dan berpisahan itu azabun, sebab mendatangkan azab. Jadi kalau sholat sunnah eloknya di rumah daripada di masjid. Kalau sholat 5 waktu di berjamaah, maksudnya berjamaah. Masjidnya tinggal kitanya mau masjidnya di rumah, mau masjidnya di masjid yang ada, boleh silakan. Yang penting berjamaah. Al-babu asiru fi fadalati jumu'ati, wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan besok ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman lahu haqqun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyana bil akhlaqil hasanati wal ummi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.